Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-55 hingga 59 dari suratul Hajj, surah Al-Hajj. Dari ayat 55 hingga 59 yaitu yang menerangkan tentang orang-orang beriman nanti di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam syurga, dan orang-orang kafir nanti di hari akhirat akan disiksa di dalam neraka. Kehidupan bukan hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Kehidupan di dunia ini akan berakhir dengan kematian atau dengan kiamat. Maka kehidupan yang berikutnya adalah kehidupan yang sebenarnya kehidupan atau kehidupan yang sejati, kehidupan di hari akhirat, hari pembalasan. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu adalah lahiyal hayawan. Itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Semestinya manusia memiliki pengetahuan, yaitu kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan di hari akhirat, yaitu kehidupan di hari pembalasan. Kalau disebut hari pembalasan berarti berkaitan dengan amalan yang dikerjakan di dunia, yaitu apabila manusia beramal amal kebajikan, amal saleh, maka akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan. Tempat yang penuh dengan kenikmatan adalah syurga. Dan apabila manusia melakukan kejahatan, kemaksiatan ketika di dunia, maka mereka akan mendapatkan balasan di hari pembalasan, yaitu berupa siksaan di dalam neraka. Maka manusia ketika menjalani hidup di dunia ini mesti berhati-hati dan berwaspada, karena setiap apa yang mereka buat di dunia ini akan dibalas di hari pembalasan, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat
balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, pasti ia akan melihat balasannya, pasti ia akan mendapatkan balasannya. Maka ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan ini sebenarnya adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya menerangkan tentang ada dua kelompok manusia di hadapan kebenaran. Dua kelompok manusia di hadapan Al-Quran sebagai firman Allah yang merupakan kebenaran, yang isinya adalah petunjuk yang semestinya apabila adalah petunjuk yang akan menghantarkan ke syurga, maka semestinya manusia mengikutinya supaya manusia selamat dan sampai ke tujuan, yaitu syurga. Tetapi malangnya ada manusia yang tidak mau menerima Al-Quran, menolak, mengingkari Al-Quran. Mereka dalam ayat sebelum ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apabila pada masa dahulu ketika Rasulullah menyampaikan wahyu di kota Mekah, mereka adalah orang-orang musyrik dari penduduk kota Mekah. Dan orang-orang yang mengingkari Al-Quran bukan hanya pada masa Rasulullah saja, tetapi hingga ke hari ini. Orang-orang yang mengingkari wahyu Allah ketika disampaikan bukan berawal dari masa Rasulullah, tetapi juga sudah berlaku pada Rasul-Rasul yang sebelumnya. Ketika Nabi Nuh menyampaikan wahyu, ada yang mengingkari. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu, ada yang mengingkari. Begitu juga ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, ada juga yang mengingkari. Dan pada hari ini ketika pewaris para Rasul menyampaikan wahyu, apakah ada juga yang mengingkari pada hari ini? Ada. Berarti ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kenyataan yang ada pada manusia dari dahulu hingga sekarang sampai hari kiamat. Ada yang beriman sebagaimana pada masa dahulu ada yang beriman kepada Rasulullah atau kepada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah, dan pada hari ini pun juga ada yang beriman. Maka manusia ada dua golongan di hadapan kebenaran, yaitu di hadapan Al-Quran sebagai kebenaran, yaitu ada yang mengingkari dan menolak Al-Quran, ada yang menerima dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini menjelaskan tentang balasan bagi kedua golongan tersebut, yaitu apa yang akan diterima oleh orang yang menolak kebenaran Al-Quran, yaitu mereka disiksa di dalam neraka. Apa balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang menerima, mempercayai, mengikuti petunjuk Al-Quran? Mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam syurga. Nah, pada masa dahulu yang beriman kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka bukan hanya sekedar beriman, tetapi mereka membuktikan keimanan dengan berhasil dalam ujian. Di antara ujian berat yang mereka jalani adalah mereka mesti meninggalkan kampung halaman, berhijrah, meninggalkan ahli keluarga, meninggalkan harta kekayaan yang dimiliki. Kemudian mereka pergi ke kota Madinah tanpa membawa apa-apa, sebagai membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah menerangkan tentang kewajiban berhijrah ke kota Madinah. Maka mereka mengamalkan petunjuk yang berkaitan dengan berhijrah. Apapun mereka pertaruhkan sebagai pengorbanan. Nah, mereka ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka mati, mereka telah berhijrah kemudian mereka mati, atau mereka terbunuh setelah berhijrah, mereka pergi ke medan perang, kemudian mereka gugur sebagai syuhada, maka Allah janjikan untuk mereka rezeki yang tidak ada putusnya,
yaitu rezeki yang berterusan di dalam syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki, yaitu memberikan rezeki-rezeki yang istimewa untuk orang-orang yang istimewa. Siapa orang yang istimewa yang dimaksudkan? Yaitu orang yang membuktikan keimanan mereka kepada Allah, seperti orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Allah memasukkan mereka di tempat yang mereka sukai, mudkhalan yardawnahu, tempat masuk yang mereka sukai, yang mereka senangi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana hamba-hambanya yang berjuang dan berkorban di jalannya. Inilah sebagai mukaddimah, yaitu ayat-ayat yang akan kita pelajari, bahwasanya ayat-ayat ini adalah masih lagi melanjutkan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan tentang dua golongan manusia di hadapan wahyu atau di hadapan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lebih khusus yang akan kita pelajari ini adalah balasan yang akan diterima oleh dua golongan tersebut di hari, yaitu yang satu yaitu orang yang beriman, tempat mereka adalah surga, dan yang satu lagi orang-orang kafir, tempat mereka adalah di neraka. Nah, ketika disebut surga, neraka, bermakna kita sekarang ini apabila mendengarkan tentang surga, neraka, bermakna kita ini sedang menambah keimanan berkaitan dengan keimanan kita kepada hari akhirat. Nah, karena salah satu dari rukun iman yang 6 itu adalah percaya kepada hari akhirat. Maka sebagai bukti keimanan kita kepada hari akhirat, ketika disebut surga, apa yang terasa di hati kita? Berharap untuk masuk surga. Ketika disebut neraka, apa yang terasa di hati kita? Takut. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari siksa api neraka. Ini yang selalu kita minta. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi kita berharap mudah-mudahan duduk kita sejenak di sini menerangkan tentang surga neraka, mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah, yaitu bertambah harap untuk dimasukkan ke surga, dan ada lahir rasa takut di dalam hati apabila dimasukkan ke dalam neraka. Takut karena yang menentukan kita masuk surga sehingga kita terhindar dari neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, siapa yang menjauhkan? Allah. Dan dimasukkan ke surga, siapa yang memasukkan? Allah. Faqad faz, dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Oh, berarti banyak karena kesenangan dunia, ramai manusia karena kesenangan dunia tertipu sehingga tak masuk ke dalam surga nantinya, bahkan menjadi penghuni neraka. Apa sebab? Tidak mempercayai wahyu Al-Quran seperti yang kita terangkan. Percaya di mulut percaya, tapi dalam perbuatan tidak. Percaya riba itu haram, percaya, tapi masih juga beli kendaraan, beli rumah dengan pinjaman ribawi. Itu berarti sama dengan tidak percaya, mendustakan kebenaran dengan perbuatan. Di mulut tidak mendustakan, tetapi perbuatan mendustakan, yaitu tidak mengikuti yang terkandung di dalam Al-Quran. Mestinya kita ikuti yang halal, kita halalkan, yang haram kita haramkan. Yang halal saja yang kita ambil, yang haram kita
kita tinggalkan, maka dengan demikian kita bermakna menerima Al-Quran, menerima kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Itu gunanya kita belajar fikih, belajar hukum, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Yang dibolehkan buat, yang dilarang tinggalkan. Inilah dia 5 ayat dari ayat 55 hingga 59 yang menerangkan tentang balasan yang akan diterima oleh manusia di hari akhirat kelak. Maka mudah-mudahan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan balasan ini membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Tidak ada satupun amal yang kita buat di dunia ini yang tidak dihisab. Kita akan bertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Bahkan satu kata pun yang kita ucapkan akan dihisab. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib, atid, dua malaikat yang mencatat setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita katakan. Bukan yang kita nyatakan saja, bahkan yang tergetar di hati pun berupa niat dalam hati pun sudah dicatat oleh malaikat. Semua ditulis di dalam buku catatan amal kita. Yang kecil yang tersembunyi pun tertulis. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini terkejut ketika membaca kitab. Iqra kitabak, baca kitab catatan amalmu. Ketika dibaca kitab ini, tidak ada satu pun kecuali ada dalam kitab ini. Yang besar ada, yang kecil pun ada. Yang nyata ketika di dunia kita buat ada, yang tersembunyi ketika di dunia hanya getaran di hati pun juga ada. Semua tertulis. Membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, karena apapun yang kita buat di dunia ini pasti kita akan jumpai kembali di hari akhirat, hari pembalasan. Kita mulai kajian, yaitu pertama dengan membaca ayat Al-Quran. Mengapa kita mulai dengan membaca? Karena kita berharap mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca kita mendapatkan pahala. Apabila kita mendapat pahala, ada kebaikan. Satu huruf ada 10 pahala, mudah-mudahan 10 kebaikan. Kebaikan itu badan kita disehatkan, alhamdulillah, badan sehat, maka segar kita. Khususnya ketika kita mengaji ini, mengaji badan sehat, pikiran jernih, kemudian ingatan pula kuat, kemudian Allah berikan kekuatan pemahaman sehingga kita dapat mengerti, memahami apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan insyaAllah inilah yang akan memudahkan kita dalam menjalani hidup ini. Ilmu dapat, berdasarkan ilmu itu kita beramal, sehingga kita insyaAllah mudah-mudahan amal kita itu diterima oleh Allah dan akan mendapatkan balasan nanti, balasan kebaikan di hari akhirat, hari pembalasan. Kita mulai ayat yang ke-55, kita baca terus ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yawmin 'aqim. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa 'amilus shalihat fi jannatin na'im walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum 'adzabun muhin. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalu, dan senantiasa atau masih saja, alladzina kafaru, orang-orang kafir, dan orang-orang kafir masih saja atau senantiasa fi miryatin, dalam keraguan, minhu, terhadap Al-Quran. Karena ayat sebelum ini menerangkan tentang Al-Quran, tentang wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Hatta, sehingga, sampai kapan mereka ini ragu terhadap Al-Quran? Ta'tiyahum, datang kepada mereka as-sa'ah, sa'ah. Ada di antara ulama tafsir memahami as-sa'ah di sini maknanya kematian, sampai mati. Jadi sampai mati orang kafir itu tetap terus ragu terhadap Al-Quran. Atau ya'tiyahum, datang kepada mereka azab, siksa, yaumin, hari aqim, kiamat, hari kiamat. Hari kiamat dalam ayat ini disebut dengan yaum aqim. Mengapa ya hari kiamat disebut dengan yaum aqim? Biasanya yaumul qiyamah atau yaumul akhirah. Sekarang pula yaum aqim. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Dan orang-orang kafir senantiasa dalam keraguan terhadap Al-Quran, sehingga kematian datang kepada mereka baghtatan, secara tiba-tiba, atau azab hari akhirat, atau hingga azab hari akhirat itu datang kepada mereka, atau datang kepada mereka azab, atau datang kepada mereka azab hari akhirat. Sampai batasnya itu ke kematian atau hari akhirat. Berarti sepanjang hidup orang-orang kafir itu dalam keraguan, senantiasa dalam keraguan terhadap Al-Quran. Berarti tidak percaya kepada Al-Quran sebagai firman Allah, sebagai kitab suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, al-mulku, kekuasaan, yauma idzin, pada hari itu yang dimasukkan hari apa? Karena sebelumnya disebutkan tentang hari kiamat, hari akhirat, maka yang dimasukkan hari akhirat. Kekuasaan pada hari itu, pada hari akhirat, lillah, milik Allah. Bermakna yang berkuasa ketika itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada yang berkuasa. Ada sultan, raja, presiden, perdana menteri berkuasa. Tapi nanti di hari akhirat presiden masih berkuasa juga lagi. Yahkumu, memutuskan Allah pada hari akhirat, memutuskan bainahum, di antara mereka, memutuskan keputusan, menetapkan keputusan di antara mereka. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini golongan pertama. Yang golongan kedua bagaimana nasib mereka? Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami maksudnya adalah Al-Quran, firman Allah, wahyu. Faulaika, maka mereka itu, lahum, ke atas mereka, azabum muhin, azab yang menghinakan, azab yang membuat mereka menjadi terhina. Kekuasaan pada hari itu milik Allah. Allah membuat keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itu, ke atas mereka azab yang menghinakan. Ayat berikutnya,
Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, thumma, kemudian qutilu, mereka itu dibunuh, terbunuh, au matu, atau mereka itu wafat, mati biasa, tidak karena dibunuh, la yarzuqannahumullah. Kita baca dalam terjemahan Allahnya dahulu sebagai fa'il. Allah sungguh akan memberikan rezeki kepada mereka, rizqan, rezeki, hasanan, yang baik, rezeki yang baik. Yang dimaksudkan dengan rezeki yang baik ini rezeki yang bagaimana? Rezeki yang tidak ada putusnya, rezeki yang berterusan. Maka ada di antara ulama tafsir, nanti kita terangkan, yang dimaksudkan adalah surga, rezeki yang didapatkan di dalam surga. Tapi nanti kita akan bahas, ada lagi makna yang lain. Wa inna, dan sesungguhnya Allah lahwa, sungguh dialah khairur raziqin, sebaik-baik yang memberikan rezeki. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka itu dibunuh atau mereka itu wafat, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada mereka, rezeki yang baik. Dan sesungguhnya Allah, sungguh Dia sebagai sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat berikutnya, la yudkhilannahum, dan sungguh Allah akan memasukkan mereka, mudkhalan, di tempat masuk, yardaunahu, yang mereka sukai. Wa inna, dan sesungguhnya Allah la'alim, sungguh maha mengetahui, halim, lagi maha lembut atau penyantun. Sungguh Allah akan memasukkan mereka di tempat masuk yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha penyantun. Jadi dari ayat-ayat yang akan kita pelajari, dari terjemahan yang telah kita ikuti tadi, bahwasanya ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang balasan yang akan diterima oleh manusia di hari akhirat kelak. Apabila manusia di dunia ini terdiri dari dua golongan di hadapan Al-Quran, maka nanti di hari akhirat manusia pun akan berada di dua tempat, yaitu yang apabila di dunia ada yang mengingkari, menolak Al-Quran, maka nanti akan ditempatkan di dalam neraka, mereka disiksa di sana. Dan apabila di dunia ini mereka menerima kebenaran Al-Quran, mereka menerima dan mempercayai, mengamalkan Al-Quran, yaitu wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka tempat mereka nanti di hari akhirat adalah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-55. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin min, dan orang-orang kafir itu masih saja atau senantiasa dalam keraguan terhadapnya. Dan bermakna ayat ini sambungan ayat yang sebelumnya. Tak mungkin ada di pangkal ayat dan kalau dia berdiri sendiri, tidak, pasti ini sambungan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Apabila Al-Quran, yaitu wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang kafir senantiasa atau masih saja di dalam keraguan terhadap Al-Quran, hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, sehinggalah kematian datang kepada mereka secara tiba-tiba. Dan orang-orang kafir senantiasa, bermakna kalau disebut senantiasa bermakna tidak berhenti pada satu waktu, tidak, tetapi berlanjutan, berterusan.
Orang-orang kafir itu senantiasa berada dalam keraguan terhadapnya, terhadap Al-Quran, sampai kematian tiba kepada mereka secara tiba-tiba. Berarti orang-orang kafir itu ragu dalam keraguan terhadap kebenaran Al-Quran sepanjang hayat mereka. Jadi apabila kita jumpai di tengah masyarakat bahwasanya ada orang yang meragukan Al-Quran itu sepanjang hayatnya, padahal sebenarnya kebenaran Al-Quran itu sudah sangat jelas dan banyak sekali bukti tentang kebenaran Al-Quran itu. Tetapi akan ada saja kita jumpai manusia, yaitu manusia yang kafir disebut dalam ayat ini, yang tetap dalam keraguan sampai mereka mati. Kalau sudah banyak bukti kebenaran Al-Quran itu dijumpai, kemudian tetap juga ragu lagi, berarti kesalahan bukan pada kebenaran yang telah nyata, tetapi kesalahan adalah pada orang yang berada dalam keraguan itu. Bermakna ada kesombongan dalam menolak kebenaran. Dan masih saja orang-orang kafir itu di dalam keraguan terhadap Al-Quran, sehingga datang kepada mereka kematian secara tiba-tiba. Kematian di dalam ayat ini disebut as-sa'ah. As-sa'ah. Mengapa kita fahami as-sa'ah di sini dengan kematian? Karena selepas ini nanti diterangkan tentang akhirat. Nah, apabila selepas ini nanti, yaitu au ya'tiyahum adzabu yaumin aqim, ini berkaitan dengan akhirat, maka as-sa'ah yang sebelumnya itu difahami sebagai kematian. Kalau tidak, nanti menyebutkan dua perkara yang sama, maka yang satu difahami sebagai kematian. Keraguan orang-orang kafir itu terhadap Al-Quran sampai kepada kematian, berarti sepanjang hayat. Kemudian Allah terangkan pula kematian yang datang kepada orang kafir itu bukan hanya kepada orang kafir, kepada semua manusia, yaitu secara tiba-tiba. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kematian itu kapan datangnya. Kita tahu kapan kita mati? Tidak, kita tak tahu kapan kita mati. Tapi pasti kita mati? Pasti. Nah, karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka kematian itu datang kepada kita disebut secara tiba-tiba. Kalau kita tahu, pasti kita akan bersiap sedia. Nah, tetapi karena kita tak tahu, maka ia datang mengejutkan. Nah, ada orang yang menyangka hidupnya masih lama, rupanya malam itu dia sudah meninggal dunia tiba-tiba. Baghtatan, apabila tiba-tiba bermakna, apabila kematian itu datang secara tiba-tiba, bermakna kita mesti bersiap sedia sepanjang masa, setiap saat. Karena khawatir nanti ketika kita lalai, ketika kita tidak bersiap sedia, ketika itu kematian itu tiba. Dan na'udzubillah, apabila ketika melakukan kemaksiatan kematian itu datang, siapa yang jamin bahwasanya tidak akan datang kematian ketika ia melakukan perbuatan yang tercela itu? Tidak, tak ada yang bisa jamin, karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Au ya'tiyahum adzabu yaumin aqim, atau keraguan mereka terhadap Al-Quran itu senantiasa ada pada mereka keraguan tersebut, atau sampai kepada mereka ke hari kiamat. Maknanya memanjang ke hari kiamat. Bermakna kalau tadi dibawa kepada orang per orang, karena kematian itu kepada setiap orang, kullu nafsin. Kemudian kalau disebut hari kiamat atau hari akhirat, bermakna orang-orang kafir itu setiap orang itu ragu terhadap Al-Quran, dan semua orang kafir itu dari dahulu hingga sekarang sampai hari kiamat dalam keraguan terhadap Al-Quran.
Atau dengan kata yang lain, kalau pada masa Rasulullah dahulu ada orang kafir yang berada dalam keraguan terhadap Al-Quran, maka pada hari ini ada orang kafir yang dalam keraguan terhadap Al-Quran? Ada. Berarti orang-orang yang dihadapi oleh Rasulullah dahulu, yaitu orang-orang yang berada dalam keraguan terhadap Al-Quran, bermakna orang-orang yang sama juga kita hadapi pada hari ini. Jadi kalau pada hari ini kita dengar ada orang yang menolak Al-Quran, jangan terkejut. Apa sebab? Sebab orang yang seperti itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Meskipun kebenaran Al-Quran itu sudah terang, sudah sangat jelas sekali. Kemudian di dalam ayat ini, hari akhirat itu disebut sebagai yaumin aqim. Aqim diterangkan oleh ulama, yaitu maknanya adalah yang tidak mendatangkan kebaikan. Yaumin aqim, hari yang tidak mendatangkan kebaikan. Hari yang tidak mendatangkan kebaikan, hari akhirat adalah hari yang tidak mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Tapi kalau bagi orang beriman, oh, mendatangkan kebaikan, karena akan mendapatkan nikmat rezeki yang tidak putus. Aqim, bahasa Arab, apabila kita jumpa kata aqim ini tidak mendatangkan kebaikan, juga bisa dipakaikan kepada manusia, dan kita pun menjumpai, yaitu umpamanya ada wanita yang aqim, wanita yang mandul. Mengapa wanita disebut aqim, mandul? Karena tidak mendatangkan anak, tidak melahirkan anak. Nah, jadi kata aqim dalam ayat ini tidak mendatangkan kebaikan. Sebagaimana wanita yang mandul tidak mendatangkan, tidak memberikan anak. Al-mulku yauma idzin, kekuasaan pada hari itu hari yang dimasukkan yang sudah diterangkan dalam ayat sebelumnya, yaitu hari akhirat. Lillah, milik Allah. Kalau disebut milik Allah, bermakna Allah yang berkuasa penuh pada hari akhirat itu. Kalau di dunia ini apakah Allah berkuasa penuh? Ya, Allah berkuasa penuh juga. Hanya saja di dunia ini Allah berikan kekuasaan, sedikit kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah juga menarik kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Mana ayatnya? Siapa tahu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau ya Allah penguasa dari sekalian kekuasaan yang ada ini, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Maka berkuasalah raja, berkuasalah sultan, berkuasalah presiden, berkuasalah perdana menteri. Diberikan kekuasaan sedikit. Tetapi kekuasaan itu lama? Enggak. Bisa jadi satu periode. Itu pun kalau sampai ke penghujungnya, ada yang di tengah jalan sudah tak berkuasa lagi. Keinginannya mau berkuasa 2 periode. Tapi apabila Allah berkehendak, tidak. 1 saja. Bahkan apabila Allah berkehendak, tidak. Sebahagian saja. Mampu dia mempertahankan kekuasaannya? Tidak. Karena sebenarnya yang berkuasa adalah Allah. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Dan nanti di hari akhirat tidak ada satu pun lagi yang diberi kekuasaan. Allah yang berkuasa sepenuhnya. Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Ada pertanyaan dalam Al-Quran. Maka dijawab, milik siapa? Lillahil wahidil qahar, yaitu milik Allah semata. Jadi tak ada lagi raja nanti di hari akhirat, tak ada lagi sultan, tak ada lagi. Yang menentukan pada hari itu adalah Allah. Yahkumu bainahum, yang menetapkan keputusan pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini masih ada sebahagian manusia yang Allah beri kekuasaan untuk membuat keputusan. Dia raja,
dia presiden, Allah beri kekuasaan. Akhirnya dengan keputusannya itu dia tidak menegakkan keadilan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kesalahannya besar, tapi sanksinya sedikit. Ada orang yang kesalahannya sedikit, sanksinya berat. Itu di dunia. Tapi nanti di hari akhirat tak ada lagi keputusan yang seperti itu, karena yang memutuskan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Sambungan ayat, ini kaitan dengan balasan. Setelah diterangkan Allah penguasa dan menentukan, maka balasan adalah apabila berkaitan dengan dua golongan manusia, maka yang pertama, falladzina amanu wa amilus salihat, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka orang-orang yang beriman, yang dimaksud beriman kepada Allah, dan apabila berkaitan dengan Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Keimanan kepada Al-Quran bukan hanya sekedar pengakuan saja, tetapi dibuktikan dengan wa'amilus salihat, beramal saleh. Fi jannatin na'im, mereka itu berada dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ketika ayat seperti ini kita dengar, apa yang terasa di hati kita? Harapan. Karena kita ini orang beriman nih, di antara harap dan takut. Ketika surga disebut, lahir harapan. Ketika neraka disebut, lahir rasa takut. Di antara dua itulah harap dan takut. Dan bagaimana pula nasib orang-orang kafir? Sambungan ayat, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Al-Quran, tak mau menerima Al-Quran, atau termasuk juga kafir tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ada kufur nikmat, karena Al-Quran itu adalah nikmat Allah. Kemudian mengkufuri nikmat Allah itu petunjuk Al-Quran tak diikuti, hukum ahkam Al-Quran dilanggar, maka mereka ini termasuk mendustakan ayat-ayat Allah. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, faulaika lahum, maka mereka itu bagi mereka atau ke atas mereka azabun muhin, azab yang menghinakan. Ada kalanya Allah menyebut azab itu azab yang besar, azabun azim. Ada kalanya Allah menyebut dalam Quran azabun alim, azab yang pedih. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebut azabun muhin, azab yang menghinakan. Mengapa ada penyebutan yang bermacam-macam ini? Ini kaitan dengan perbuatan, karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau perbuatan di dunia itu perbuatan yang keji itu besar, kejahatannya kejahatan yang besar, maka azab yang diterima azab yang besar. Kalau perbuatannya dahulu ketika di dunia memedihkan hati orang-orang beriman, karena mencela, mengejek, mengolok-olok kebenaran, mengolok-olok Rasul yang menyampaikan kebenaran, memedihkan perbuatannya dahulu ketika di dunia, maka dia nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Al-jaza' min jinsil amal. Dan apabila ketika di dunia melakukan perbuatan yang menghinakan, merendahkan Allah, merendahkan firman Allah, merendahkan Rasul Allah, maka nanti mereka pun akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Nah, ayat ini azabun muhin, azab yang menghinakan, karena orang kafir ketika dunia, ketika mengingkari Al-Quran, bermakna mereka telah merendahkan, menghinakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ke atas mereka azab yang menghinakan. Walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ini di antara perbuatan orang-orang yang beriman yang membuktikan keimanan mereka adalah mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada masa dulu para sahabat berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
Thumma qutilu, kemudian mereka terbunuh atau mereka mati dalam perang. Qutilu, dibunuh, terbunuh. Bermakna kalau mati dibunuh di medan perang, mati syahid. Au matu, atau mereka mati biasa, tidak mati di medan perang, biasa di tempat tidur mati. Tapi mereka ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah, karena mereka berhijrah, meskipun mereka mati di tempat tidur pun, apalagi kalau mereka mati gugur sebagai syuhada di medan perang. Nah, mereka yang berhijrah, Allah sediakan untuk mereka rezeki. La yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Sungguh, ada kata sungguh di sini, bermakna pasti Allah akan memberikan rezeki yang baik. Rezeki yang baik, sebenarnya rezeki itu pemberian dari Allah itu adalah baik, mendatangkan manfaat. Tapi ketika diberi sifat rizqan hasanan, kemudian tidak menggunakan alif lam lin nakirah, itu menerangkan bahwasanya rezeki itu rezeki yang banyak, rezeki yang tidak putus-putusnya, rezeki yang bersifat abadi. Maka rezeki apa itu? Yang sifatnya banyak dan abadi. Bahkan ada lagi yang menyebutnya rezeki yang tak pernah diberikan ketika di dunia. Bagi orang yang gugur sebagai syuhada atau meninggal dunia biasa tetapi telah berhijrah di jalan Allah. Rezeki apa itu yang tak pernah didapatkan di dunia? Surga. Ketika itulah ulama menafsirkan makna rizqan hasanan adalah surga. Yang surga itu disebutkan mala ainun ra'at, tak pernah ada mata yang memandangnya. Kalau ada, kita pernah melihat taman indah, cantik, bagus sekali, kemudian kita menyebut surga. Bukan seperti itu surga. Surga dunia, bukan. Itu baru yang di dunia. Sementara yang di akhirat nanti tidak seperti yang pernah kita lihat di dunia ini. Mala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Yaitu ada orang yang menjelaskan tentang tempat yang indah, yang bagus, yang penuh dengan kenikmatan. Bukan seperti itu surga. Atau tergetar di hati kita. Yang tergetar di hati pun nampak bayangan tempat yang indah kan. Bukan seperti itu surga. Bermakna surga yang akan dimaksud itu surga yang sifatnya sempurna, yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana hati tak akan berharap kalau disebut tentang surga? Kalau bisa mati cepat, mati cepat. Macam mana? Mau mati cepat? Karena ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga, ya tinggalkan dunia ini lebih dulu. Selagi kita berdiam di dunia ini, tak akan mungkin kita akan menikmati surga. Tapi surga itu sudah bisa dinikmati kalau kita dah meninggal dunia. Pendahuluannya sudah, yaitu ketika kita di alam barzakh. Karena kubur yang ditempati oleh mayat itu adalah kebun dari kebun-kebun surga atau lubang dari lubang-lubang api neraka. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bermakna ada selain Allah yang juga memberi rezeki? Pada hakikatnya tidak ada selain Allah yang memberi rezeki. Kita kan diberi rezeki oleh ayah dan ibu kita. Itu adalah sebab yang Allah tetapkan sebagai jalan rezeki itu sampai kepada kita. Jadi ada rezeki itu melalui ayah ibu kita, ada rezeki itu melalui orang lain, tetapi bukan mereka itu sebagai penentu dalam pemberian rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat, dan jangan fahami rezeki itu hanya makanan saja, enggak. Bukan hanya uang saja, enggak. Apa saja yang mendatangkan manfaat, rezeki yang halal itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan apabila nanti di hari akhirat rezeki itu bersifat sempurna.
badan sehat, rezeki. Pikiran kita jernih, rezeki. Ahli keluarga kita antara satu dengan yang lain penuh dengan kasih sayang, hormat menghormati, mulia memuliakan. Adalah rezeki, ketenangan, keamanan, kedamaian, itu adalah juga rezeki. Jadi jangan fahami rezeki itu hanyalah uang. Karena ada yang memahami rezeki itu hanya uang. Suami pergi mencari rezeki katanya, kemudian dia berdaganglah ke pasar, kemudian pulang rupanya tak ada jual beli. Kemudian ditanya oleh istrinya, bagaimana bang? Tak ada rezeki hari ini. Apa betul tak ada rezeki? Ya, yang berupa uang ya mungkin, tetapi boleh jadi rezeki itu dalam bentuk yang lain lagi, yang kita tak tahu. Dan Allah lah yang menentukan rezeki itu. Kita yang mencari rezeki atau rezeki yang mencari kita? Karena ada suami mengatakan, Adinda, doakan abang ya, abang mau pergi mencari rezeki. Betul kita cari rezeki? Nah, kalau kita cari rezeki, kita akan tahu di mana alamat rezeki itu. Pasti kita tahu. Kalau tidak, apa makna mencari itu? Mencari itu kan tahu kita di mana dia berada. Tapi mana ada di antara kita yang tahu rezeki? Sudah bawa barang, kemudian untuk dijual di pasar, sudah sampai ke pasar, sudah dihamparkan barang itu, kaki lima umpamanya. Orang lalu lalang, satu pun tak ada yang membeli. Nah, tak dapat rezeki. Kalau kita tahulah tak ada rezeki hari itu, mau kita bawa barang ke pasar? Nah, berarti kita cari rezeki atau rezeki cari kita? Ada orang yang sakit, tak ada berusaha, terbaring saja di rumah sakit, tak ada kerja apa-apa, tak ada bawa barang, tak ada apa. Tiba-tiba datang orang menjenguknya, bawa roti, bawa makanan, buah-buahan, bawa uang. Ada dia berusaha mencari? Tidak, dia diam saja. Rezeki datang. Berarti kita cari rezeki atau rezeki cari kita? Nah, disitulah memahami Allah pemberi rezeki. Maknanya Allah lah yang menggerakkan rezeki itu melalui orang lain atau melalui kita. Kadang-kadang melalui kita tak jadi, sebab kita tak dapat. Rupanya melalui orang lain tak ada sebab dari kita, melalui orang lain dapat. Oh, bermakna sebenarnya yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu. Sungguh Allah akan memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka sukai. Yang dimaksud adalah surga. Surga adalah tempat yang disukai. Iya. Mengapa tidak? Karena surga penuh dengan kenikmatan dan tak ada lagi tempat di akhirat kelak dari dua tempat saja. Kalau tidak di surga dan di neraka. Dan apakah di neraka itu disukai oleh? Tidak disukai. Maka yang dimaksudkan dengan mudkhalan yardawnahu, tempat masuk yang disukai itu adalah surga, yang membuat penghuni surga, setiap penghuni surga itu merasa puas dengan pemberian-pemberian Allah yang mereka terima di dalam surga, dan Allah yang memasukkan mereka ke dalam surga. La yudkhilannahum, dan sungguh Allah memasukkan mereka tempat masuk yang mereka sukai. Wa innallaha la'alim, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui, sungguh maha mengetahui. Allah meletakkan namanya Al-Alim di sini ini, maha mengetahui, karena berkaitan dengan amal seseorang. Amal yang dikerjakan berdasarkan keimanan seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ada orang yang beramalnya bagus, betul, tetapi hatinya salah niat, tidak ikhlas karena Allah. Allah maha mengetahui amal yang dikerjakan, kemudian hati yang, niat yang ada dalam hati itu pun juga Allah mengetahui. Ini kita pergi ke masjid mengikuti pengajian ini amal yang baik. Allah mengetahui perbuatan kita ini. Ya, hati yang di dalam sana Allah mengetahui. Ya,
saya mengetahui ini semua kita ini buat baik ini, karena hadir di pengajian ini. Tapi saya tak tahu yang tersimpan dalam hati itu apa. Ada yang ikhlas, ada yang tak ikhlas, tapi tak tahu saya yang mana yang tak ikhlas. Tapi ada yang beramal tidak ikhlas, ada yang sholat tidak ikhlas, sholat tapi tidak ikhlas, ada yang puasa tapi tak ikhlas, ada yang pergi haji, yang tak ikhlas, ada. Maka diingatkan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Dan Allah Maha mengetahui perbuatan seseorang, mengetahui niat yang ada dalam hati seseorang. Maha mengetahui, difahami maknanya adalah mengetahui untuk, Allah mengetahui untuk membalas. Jadi tidak ada amal kita yang akan disia-siakan. Kita kadang-kadang kalau bekerja dengan orang tak tahu, kita tak dapat upah. Orang baru kita dapat upah kalau orang mengetahui kita bekerja. Oh, sudah bekerja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka tidak ada amal yang tidak akan tersia-siakan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Halim, yang Maha penyantun, Maha mengetahui untuk dibalas. Halim, penyantun, bermakna nama Allah yang berikut ini adalah menambahkan lagi yang sudah dijelaskan oleh nama yang sebelumnya. Penyantun, kalau disebut penyantun, Halim, penyantun, bermakna memberikan balasan tambahan. Allah Maha Penyantun. Kita menyantuni seseorang, yaitu memberikan pertolongan tambahan. Umpamanya ada orang buta mau menyeberang, kita membawa kendaraan, kita berhentikan kendaraan kita supaya orang buta itu menyeberang dengan selamat. Ya, itu bermakna kita telah memberikan pertolongan biasa seperti itu. Tapi yang luar biasa, yang menyantuni orang yang buta itu adalah dia turun dari kendaraannya, kemudian dia bawa orang yang buta itu, dia giring dengan tangannya sampai ke seberang. Sudah sampai ke seberang dengan selamat, barulah dia naik, kemudian dia lanjutkan perjalanan. Orang yang seperti ini orang yang santun. Jadi ada bantuan lebih, menyantuni. Biasanya kata santun ini kita pakai kan pada menyantuni anak yatim. Anak kita itu memang kewajiban kita memberikan nafkah kepada anak kita. Tapi ini bukan anak kita, anak yatim. Orang tuanya sebenarnya bukan kita, tapi orang tuanya telah meninggal dunia. Kemudian kita menyantuninya, santun, memberikan kasih sayang lebih. Halim, la'alimun halim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita buat, dan Allah akan memberikan balasan. Halim, Maha Penyantun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan lebih dari yang biasa, yaitu ketika kita dimasukkan ke dalam surga nanti, insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu berupa kenikmatan. Maka Allah pun bertanya kepada penghuni surga, hal raditum, kamu ini puas tidak dengan dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan surga ini? Iya ya Allah, pastilah kami puas, senang karena kami mendapatkan kenikmatan. Kemudian Allah menyampaikan, ada lagi yang lebih memuaskan dari kenikmatan surga ini. Ada lagi yang lebih berharga dari kenikmatan surga. Ya Allah, apalagi yang lebih berharga dari kenikmatan surga? Kami memahami inilah yang lebih berharga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu, aku rela kepadamu wahai hambaku, dan aku tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Bermakna kaitannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala.
kalau puas sebelumnya adalah karena nikmat yang Allah sediakan di dalam surga, nah yang kedua ini adalah karena Allah redha dan tidak murka. Jadi kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi karena ciptaan Allah, yang kedua ini kelebihan adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang redha dan tidak akan murka selama-lamanya. Itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ayat yang kita pelajari yang menerangkan bahwasanya balasan pasti akan diterima oleh manusia di hari akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keadilannya, siapa yang berbuat baik akan mendapatkan balasan baik, siapa yang berbuat buruk akan menerima akibatnya. Apabila berkaitan dengan Al-Quran, yaitu wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang berbuat baik, yaitu beriman dan menerima Al-Quran sebagai kebenaran, dan ada pula yang berbuat buruk, berbuat jahat, yaitu menolak Al-Quran sebagai wahyu yang isinya adalah kebenaran, maka mereka akan menerima akibatnya, yaitu penolakan mereka terhadap Al-Quran itu, yaitu penolakan mereka terhadap Al-Quran itu akan mengakibatkan mereka nanti mendapatkan siksaan di hari akhirat, yaitu siksaan di dalam neraka. Jadi kita sekarang ini dalam ujian. Apabila berhadapan dengan Al-Quran. Jadi kita di hadapan Al-Quran itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yaitu ada yang berhasil, ada yang gagal. Siapa yang berhasil dalam ujian? Yaitu yang mempercayai Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran sebagai bukti mempercayai Al-Quran. Dan ada yang gagal, yaitu yang menolak Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Bahkan ada yang lebih buruk lagi dari itu, yaitu yang mengejek, mengolok dan mengingkari kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, mempermain-mainkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, menginjak-injak kemuliaan Al-Quran. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang gagal dalam ujian kehidupan ini. Karena manusia diuji sepanjang hidup ini, kita diuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan menguatkan kita dalam beriman kepadanya, sehingga kita berhasil dalam ujian, khususnya di hadapan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.